Halo, mana yang lain? Baru 12 orang yang bergabung. Danton yang mana? Yuk dinyalakan kameranya semua. Okay, so let's see our lesson today. It's good that you can see the screen right now. Are on page 5. Here. Halo, kameranya dinyalakan. Okay, now let's see the screen. Finish. Remember this? Finish. Finish. Okay. This one not yet, right? Okay. Now tell me, Ipa, which one is the pen? Number 4. Number 3. Number 3. That's very good. Yang lain, Risa, Melia, Dinadia, Dayu, Kesia, Jessica, Claudia, Dewi Nurman Sari. Sip, kamera saya belum bisa nyala, Bapak. Saya mau bergabung dengan HP, Bapak. Oke, sampai di mana tugasnya yang kemarin? Ada yang sudah selesai bab 1? What is number 2? Siap, saya belum, Pak. Sisa yang dikaitkan dengan tentang perada gitu, Pak. Coba perlihatkan, bisa di share screen. Siap, Bapak. What about number 3? Good. Good. F. Number 3. Chapter 5, number 3. Good. F. Back. Very good. Okay. Right. Next, picture 6. We go to picture 6. Number 1. Siap, nggak bisa di share screen, Pak. Apa keterangannya di situ? Host disable participant screen sharing. Coba. No. Very good. And number 2. Sudah ya, halaman apa ini? Halaman sampul, halaman judul. Lembar pengesahan. Lembar apa? Pernyataan keaslian ya, Sur. Bab 1-nya sampai di mana? Okay. Now, can you repeat after me? We go to picture 4 ya. Math. Ini sumber kalimatnya dari mana? Sumber ini dikutip dari mana? After this, repeat after Siap, me. saya baca-baca dari itu, Pak. TA-nya senior, Pak. Baru saya kaitkan dengan judulnya saya, Pak. Terus ke bawah lagi coba. Nggak ada, udah, Pak. Sudah sampai sini. Nah, Iya, Pak. jadi oke.
di bab ini tolong ditambahkan data dari misalnya dari berita, dari situs-situs dari surat kabar bisa, dari media online bisa, yang mendukung narasi di bab 1 ini, di paragraf 1 ini. Nah, di sini kan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil tambang batu bara di dunia. Nah, minimal sampai di sini, salah satu daerah penghasil tambang di Indonesia adalah Kalimantan. Nah, setelah di Kalimantan ini, gue cari yang membuktikan hal tersebut, bahwa Indonesia adalah penghasil tambang batu bara. Nah, harus ada data yang mendukung bahwa memang Indonesia adalah penghasil, sebenarnya sih bukan penghasil tambangnya, artinya salah satu daerah, salah satu penghasil batu bara, jangan satu penghasil tambang, satu penghasil, atau bisa menjadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan perusahaan tambang yang banyak. Nah, bisa dibuktikan itu dengan data. Jadi ini Indonesia merupakan salah satu penghasil tambang batu bara di dunia. Salah satu daerah penghasil tambang di Indonesia adalah Kalimantan. Jadi coba di stop share dulu. Bentar, Pak. Udah, Pak. Sekarang Nah, misalnya seperti ini, untuk mendukung narasi tadi bahwa Indonesia adalah penghasil batu bara yang besar di dunia, Anda tambahkan ini narasi dari salah satu media online yang sebaiknya media online yang dikutip adalah yang terkenal ya, jangan asal-asal kutip, siapa tahu beritanya tidak jelas. Nah, di sini sudah terlihat kan? Di share screen. Nah, di sini total batu bara yang dikeruk dari perut bumi seluruh Indonesia mencapai 144 juta ton sepanjang Januari-Maret 2021. Pandemi COVID-19 tak membuat produksi dan konsumsi batu bara. Itu ditambahkan narasi ini, ditambahkan di situ, akan tetapi disebutkan sumbernya dari mana. Nah, jadi tadi setelah kalimat Indonesia merupakan tambang batu bara terbesar di Indonesia, Pak, salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia, maka didukung dengan data ini. Jadi kalau orang bilang buktinya apa ya, saya mengutip dari Kompas. Tapi jangan asal kutip sembarang juga, harus jelas sumbernya dari mana. Nah, dan jelas ya tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana mengutip misalnya dari surat kabar, dari tugas akhir, dari hasil penelitian yang lain, itu disebutkan sumbernya. Misalnya kalau di sini setelah kata melambat ini ditambahkan Kompas 2020 ini tahun berapa dia? 2021. Kompas 2021. Nah, itu kan sudah dipelajari sebelumnya bagaimana kalau kita mengutip pendapat baik itu dari media, dari tulisan orang lain maupun dari pendapat orang lain. Jelas maksud saya, Imam Mahdi? Siap, jelas, Pak. Nah, jadi tambahkan, tapi ingat, cantumkan sumbernya. Jadi jangan asal ambil atau tidak mencantumkan sumbernya. Jadi anggaplah tadi itu adalah narasimu sendiri, berdasarkan pengamatanmu bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil tambang. Nah, itu menurut pendapatmu. Nah, akan tetapi itu harus dibuktikan dengan fakta ataupun data yang valid. Nah, itu bisa dari hasil penelitian yang lain, bisa juga misalnya dari berita yang sumbernya juga kredibel. Jadi jangan asal ambil misalnya cuma dari media sosial, itu kan tidak jelas. Jadi ambil dari media-media yang valid seperti itu.
Coba lanjut, saya stop, kamu lagi yang share. Tolong yang lain juga diperhatikan. Share screen yang tadi lah, Pak. Ya, lanjut lagi yang tadi. Setelah tadi kan setelah daerah penghasil tambang di Indonesia adalah Kalimantan. Kita anggap lagi setelah itu adalah narasimu lagi ya. Peranan pelayaran sungguh penting bagi kehidupan dan memiliki peran penting dalam bidang pengangkutan. Pengangkutan laut memegang peran penting sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu dianggap narasimu yang kedua. Oke, stop lagi share screen-nya. Untuk mendukung itu kita cari lagi sumbernya bahwa memang perhubungan laut itu adalah salah satu angkutan yang sangat mendukung transportasi baik itu batu bara maupun barang-barang komoditi lainnya. Bisa kita ke Google Scholar. Nah, kalau kita mau cari artikel atau tulisan lain, tulisan lain, jurnal-jurnal lain itu sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu bisa melalui Google Scholar. Misalnya tadi transportasi laut ya. Di paragraf di kalimat selanjutnya setelah kita dukung data bahwa Indonesia adalah negara penghasil batu bara, itu kemudian kita masukkan tadi data dari Kompas, terus ada kalimat lagi di bawahnya bahwa transportasi laut adalah, coba dibacakan ulang apa tadi Coba. setelah Kalimantan itu. Setelah kalimat. Peranan pelayaran sungguh penting bagi kehidupan dan memiliki peran penting dalam bidang pengangkutan. Pengangkutan laut memegang peran penting Oke, sebagai oke. alat Sudah. fisik. Jadi intinya Coba. adalah transportasi laut. Nah, jadi kita cari data terkait ini ada beberapa, terlihat ya di share screen. Jadi ketik di pencariannya transportasi laut terkait data atau narasi tadi dari Imam Mahdi di kalimat selanjutnya bahwa transportasi laut itu penting. Nah, jadi kita cari hasil penelitian lain yang mendukung narasi tersebut. Nah, misalnya itu salah satu. Saya coba ambil yang kebijakan, formulasi kebijakan sistem transportasi. Kita mengutip tulisan dari Syafidi Muhammad Kadarisman, Yuliantini, Soeharto, Abdul Majid ya. Untuk mendukung data bahwa pentingnya transportasi laut, nah, kita bisa mengambil ini paragraf pertamanya. Nah, paragraf pertamanya, transportasi atau pengangkutan merupakan, untuk mendukung narasimu tadi ya, transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor.
Nah, kita ambil ini dan masukkan ke menyambung narasimu tadi. Bisa dibuat misalnya paragraf berikutnya, bisa dijadikan paragraf berikutnya. Tapi ini dimasukkan dan ingat sebutkan setelah kata Indonesia ini. Jadi kita mengutip pendapat misalnya siapa ini? Kadarisman et al. Biasanya kalau kita pakai Sotero. Kadarisman dan teman-teman dan kawan-kawan bahwa menurut beliau transportasi itu penting. Jadi tadi kau membuat narasi bahwa transportasi laut itu penting. Nah, kita memanggil pendapat dari Kadarisman untuk mendukung pendapatmu tadi. Jelas ya maksud saya ya? Siap, jelas, Pak. Nah, jadi pasti jelas. Tapi biasanya yang menjadi kendala itu adalah ketika kita mengutip pendapat orang, kita tidak mencantumkan sumbernya. Itu yang sering jadi asal ambil di internet dan kita tidak menyebutkan bahwa kita mengambil pendapat itu dari mana. Nah, biasanya kalau kita ambil di Google Scholar itu biasa ada ya, untuk daftar pustakanya kan. Jadi kalau ini bagus jurnalnya biasanya kita tinggal ambil ini. Ini kelihatannya ada tulisan doi. Kelihatan ya? Siap, kelihatan, Pak. Ini bisa kita ambil. Kita masukkan ke Sotero kita. Jadi saya anggap sudah mendownload Sotero ya, sebagai aplikasi untuk melakukan sitasi atau mengutip pendapat orang. Jadi tadi saya mengambil doi dari di aplikasi kalian, Sotero kalian pasti ada menu ini. Biasa kita mau menambahkan tulisan tadi. Jadi kalau doi-nya bagus, tidak usah kita input manual. Nama penulisnya, judul tulisannya tinggal DOI-nya yang kita copy, kemudian paste di gambar seperti tongkat sihir ini. Dia akan otomatis mencarinya. Kalau artikelnya bagus ya. Nah ini, langsung dia muncul sendiri. Formulasi kebijakan sistem transportasi laut, Kadarisman et al. Nah, jadi tadi kita kan mengambil pendapatnya untuk mendukung narasi di tugas akhir Imam tadi bahwa transportasi laut itu penting. Nah, kita mengambil pendapat dari Kadarisman dan teman-temannya tadi bahwa memang transportasi laut itu penting dengan alasan-alasannya. Cukup jelas ya maksud saya ya, Imam ya? Siap, jelas, Pak. Jadi biasanya yang sulit itu hanya penggunaan Sotero ini. Jadi bisa sebenarnya manual,
setelah kalian menuliskan, mengambil kutipan dari tulisan orang lain, kemudian kalian tulis Kadarisman et al. 2021 dalam kurung, kemudian nanti di daftar pustaka membuatnya lagi secara manual, misalnya apa Kadarisman dan kawan-kawan, judulnya formulasi, tahunnya kapan, diterbitkan oleh siapa. Nah, tetapi kalau pakai Zotero ini, mungkin kalau kita ketemu secara offline nanti saya akan kembali menjelaskan cara penggunaannya. Jadi sebenarnya sangat mudah saja, cuma mungkin karena kita menjelaskannya lewat pertemuan online jadi agak sulit. Akan tetapi penggunaannya seperti itu untuk membuat kutipan bahwa kita tadi mengambil pendapatnya Kadarisman untuk mendukung narasi kita bahwa transportasi laut itu sangat penting khususnya di Indonesia. Nah, jelas ya maksud saya? Siap, jelas, Pak. Oke. Ya, siapa lagi selanjutnya? Satu orang lagi yang ada PA-nya sampai di mana? Proceed, Pak. Ya, silakan. Di share screen. Jadi ya yang lain memperhatikan saja ya. Saya tidak pakai laptop, Bapak. Laptop saya ada di kos, Bapak. Siapa yang ada Kondisinya lagi di laptopnya? kos teman, Bapak. Siapa yang lain ada? Yang bisa share? Ya, silakan. Saya buka dulu, Pak. Ya. Bisa share screen? Ya, ini video lagi. Oh, besar sekali. Lagi, kecilkan lagi. Oke, prosedur penanganan. Kenapa sama? Muatan batu bara yang bersuhu tinggi. Tadi tidak bersuhu tinggi kah di penaskop itu? Dengan cara cooling down-nya ya. Prosedur penanganan muatan batu bara dengan cara cooling down. Ini bidang KPNK kan? Kalau temanya seperti ini. Bagian agen, Pak. Agen Oh. on board, Pak. Coba apa lagi dibuatnya? Muatan batu bara. Ini untuk judulnya ini menggunakan bahasa Inggris juga, Pak? Iya, Satu, bisa. kedua. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Tapi nanti lihat pedomannya kalau misalnya di penulisan tugas akhir sebenarnya di semester berikutnya itu lihat pedomannya seperti apa. Jadi ini hanya untuk latihan saja. Coba lanjut halaman pernyataan orisinal. Oke. Nah, bab satunya seperti apa? Nah, sama ini tadi, kalimatnya sama. Indonesia merupakan salah satu produsen sekaligus eksportir batu bara terbesar di dunia sejak tahun 2005. Ketika produksi kita melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi pengekspor terdepan batu bara termal. Rata kiri kanan ya. Ya, Pak. Ini belum saya... Pak. Apalagi di bawahnya coba. Ini sudah sampai rumusan masalah. Jadi ya sama dengan kondisi Imam Mahdi tadi,
semua narasi-narasi itu harus didukung oleh fakta, baik itu dari berita, dari penelitian lain, dari TA lain, bisa juga. Coba lihat lagi di atas, naikkan lagi di atas. Nah, jadi setelah di sini, setelah paragraf 1 ini, anggaplah ya, bahwa itu adalah narasi yang kau buat, bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen sekaligus eksportir batubara terbesar di dunia sejak tahun 2005. Ketika produksi kita melampaui produksi Australia, jadi ini harus didukung. Siapa yang bilang bahwa produksi Indonesia melampaui produksi Australia? Nah, siapa yang bilang seperti itu? Kau mengambil pendapat itu dari mana? Nah, perusahaan batubara selama satu dasawarsa ini telah memiliki peran penting dalam mendukung infrastruktur nasional. Tambang batubara ini mendukung infrastruktur di berbagai sudut ekonomi regional, yaitu dengan memberikan bantuan untuk pendapatan devisa, pemasukan devisa lewat ekspor, mendukung sistem listrik dan ketahanan energi domestik, bantuan sisi tambang batubara untuk pendapatan dalam negeri asalnya dari tax payment, termasuk royalti dari sisi lain, peran yang dihasilkan dengan membuka lapangan kerja baru. Jadi ini harus didukung. Narasi ini, anggaplah misalnya kok, saya yakin ini kok ambil dari siapalah sumbernya, tapi anggaplah ini adalah pendapatmu, narasimu, bahwa berdasarkan pengamatanmu itu Indonesia adalah negara pengekspor batubara, bahkan mengalahkan Australia. Nah, batubara ini memberikan sumbangsi yang sangat besar di Indonesia, salah satunya dari pajak, kemudian dari lapangan kerja. Nah, kau harus mendukung fakta itu, narasi itu dengan fakta. Nah, coba stop share screen-nya. Stop dulu share screen-nya. Anggaplah tadi apa ya? Batu bara penghasil devisa di Indonesia. Nah, kita bisa pakai ini. Lihatlah, batu bara penyumbang devisa terbesar, Koran Kaltara. Nah, untuk mendukung narasi tadi. Nah, ini ada angka ya, di sini ada angka, jadi tidak tidak mengarang-arang bahwa sebesar apa, tapi kita bisa menyebutkan ini. Nah, kita bisa tambah, bisa kita, dia cuma sebut satu daerah yang Nunukan dan Tarakan melakukan pungutan negara atas pajak dalam bangkai. Nah, bisa saja sih kita ambil ini, nah, untuk mendukung tadi. Tapi tambahkan kalimat di depannya. Salah satu contoh yaitu daerah Nunukan dan Tarakan menurut kantor Bea Cukai. Nah, tambahkan saja di sini. Nah, jadi anggaplah tadi itu hasil pengamatanmu bahwa negara Indonesia adalah pengekspor batu bara dan sangat membantu perekonomian di Indonesia. Nah, untuk membuktikan narasi tersebut, nah, kau masukkan ini ke dalam paragraf tadi, paragraf pertama ya, di paragraf pertama. Akan tetapi ingat, cantumkan bahwa kau mengambilnya dari Koran Kaltara. Koran Kaltara 2000 berapa? 2022. Nah, jadi kalau kau menyimak tadi sejak siapa? Taruna Imam, nah maksud saya seperti itu juga. Jadi setiap kau menarasikan sesuatu, kau harus mendukungnya dengan data, dan data itu berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya menganggap bahwa narasi-narasi tadi yang kau buat di paragraf pertama itu adalah narasimu sendiri, hasil karanganmu sendiri, berdasarkan pengamatanmu, berdasarkan pengetahuanmu. Nah, akan tetapi narasi-narasi tersebut itu harus didukung dengan data. Jadi mungkin tidak setiap paragraf juga, mungkin ada 2 atau 3 paragraf di latar belakang yang didukung dengan fakta-fakta.
Salah satunya misalnya dari berita atau dari hasil penelitian lain. Jadi kalau disimak tadi, si punyanya Taruna Imam, nah seperti itu juga maksud saya. Tapi tidak semua juga, karena mungkin agak kesulitan juga kalau semuanya. Kalau bisa di latar belakang itu 2 atau 3 paragraf itu dimasukkan fakta-fakta, dimasukkan pendapat-pendapat lain, baik itu dari berita maupun hasil penelitian lain untuk mendukung narasimu di beberapa paragraf di latar belakang. Nah, cukup jelas ya maksud saya? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Seperti ingin bertanya, Pak, Ya, silakan. untuk kita saat mempresentasikan pada dosen penguji, apa data tersebut harus dimasukkan ke dalam PPT atau ya kita, Pak? Atau Misalnya kalau sudah dibuat ke PowerPoint ya. ya, Pak, itu ke PowerPoint-nya atau bisa lewat kata-kata aja, Pak. Ya kita bilang kayak dikutip dari koran Kaltara, secara umum kata ini baru sudah sebutnya, Pak. Tapi kata-kata aja, Pak. Sebentar. Nah, jadi stop share-nya. Untuk PowerPoint sebenarnya kan sesuai namanya itu adalah kekuatan di poinnya. Makanya dia disebut PowerPoint. Jadi saat orang mempresentasikan hasil penelitiannya maupun memaparkan apa saja melalui PowerPoint itu sebenarnya hanya poin-poinnya. Jadi misalnya tadi ada kalimat Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar, salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Nah, bisa saja kita menyebutkan bahwa berdasarkan data ini, tapi tidak perlu kalau di PowerPoint, sebenarnya tidak perlu disebutkan dari mana sumbernya, akan tetapi kita sampaikan. Nah, jadi jangan sampai hanya memindahkan word-nya ke PowerPoint. Jadi PowerPoint ya sesuai namanya PowerPoint. Jadi hanya poin-poin yang kita cantumkan di situ, akan tetapi tetap penjelasannya tetap disebutkan bahwa sumbernya dari mana, kenapa kita bisa menyebutkan bahwa Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar, datanya dari mana, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi nanti kalau kita cukup waktu sampai pertemuan terakhir, tentu cara membuat PowerPoint-nya juga seperti apa bisa kita bahas juga di pertemuan-pertemuan akhirnya nanti. Masih ada pertanyaan? Ya, terima kasih, Pak. Masih ada yang mau menampilkan tugasnya? Nah, masih ada? Jadi kalau menyimak dari sejak pertama, poinnya di latar belakang itu setiap Anda menarasikan sesuatu, ya saya anggap narasi dari kalian ya berdasarkan pengamatan, misalnya temanya mengenai batu bara, temanya mengenai perusahaan pelayaran, temanya mengenai prosedur keagenan dan sebagainya. Saya anggap itu adalah narasi dari taruna-taruni yang dicantumkan adalah maksudnya hasil pemikirannya ya, hasil pemikirannya. Akan tetapi hasil pemikiran saudara-saudara itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta. Jadi jangan hanya bernarasi terus, nanti orang bilang, kalau bilang begini, Indonesia adalah penghasil batu bara. Terus pengujinya bilang, buktinya apa? Nah, Anda kan tidak bisa langsung. Tapi kalau langsung bilang, menurut data dari Bea Cukai, Indonesia penghasilan dari pajak adalah sebesar ini. Kau kutip dari mana? Dari ini, dan sebagainya. Kau cantumkan lagi di bawah misalnya apa dan seterusnya ya. Poinnya seperti itu bahwa setiap narasi yang dibangun di latar belakang sebagai masalah yang akan diteliti di tugas akhirnya itu harus didukung oleh fakta-fakta, harus didukung baik itu dari surat kabar, media online, tetapi ya harus dari sumber yang valid. Nah, kalau saya tadi ambil Kompas, Koran Kaltara,
Kemudian kalau hasil-hasil penelitian sebaiknya dari jurnal-jurnal yang berkualitas. Ya, salah satunya bisa kita cari melalui Google Scholar ya. Nah, jadi selanjutnya tetap dilanjutkan tadi latar belakangnya seperti apa. Jadi saya anggap bab 1 itu sudah selesai. Jadi bab 1 pendahuluan, 1.1 itu latar belakang, 1.2 itu rumusan masalah sampai sistematika penulisan itu gampang saja. Hampir sama saja kalimat-kalimatnya, tinggal kalian merubahnya sesuai dengan tema penelitian kalian. Jadi tidak susah. Subbab 1.2 rumusan masalah sampai 1.6. Kalau kalian menyimak panduan penulisan tugas akhir, itu gampang saja. Memang agak susah itu hanya di latar belakang. Nah, jadi nanti pertemuan berikutnya kita mungkin masih ada ya 1-2 orang yang menampilkan hasil dari tugasnya seperti apa. Nah, mungkin hari apa ya? Kalau hari Rabu sepertinya saya tidak masuk. Kita mungkin saya sudah di Samarinda hari Senin depan, insya Allah. Ya, jadi kita review kembali sampai di mana tugasnya sampai di mana supaya ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya agar mata kuliah ini memiliki luaran dan taruna-taruni di semester berikutnya itu sudah tidak kesulitan bagaimana membuat tugas akhir. Kalau perlu ya kita selesai tepat waktu. Orang wisuda ya kita sudah wisuda. Orang sudah tugas akhir ya kita sudah tugas akhir supaya taruna-taruni ini punya kesempatan untuk mencari pekerjaan atau mungkin ingin mengembangkan bisnis ya silakan, daripada hanya berlarut-larut hanya karena persoalan penyelesaian tugas akhirnya. Tidak seperti orang teknika ya, dengan nautika mungkin masih ada proses lain seperti pengambilan sertifikat dan lainnya. Tetapi kalau kita KPNK kan tidak sampai seperti itu. Ya, kalau tugas akhirnya selesai, insya Allah sudah bisa wisuda di tahun sesuai dengan jadwalnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, sebelumnya Pak. Ya. Kita belum ada Pak. Untuk Oke. Ya. Untuk isi TA ini kita mengikuti di daftar isi di panduan yang Bapak berikan nggak Pak? Iya, itu panduan terakhir dari Polnes. Ya, jadi bab 1 apa, 1.1, 1.2, bab 2-nya seperti apa. Jadi kalau bab 2 itu ya sesuai dengan temanya. Kalau tadi apa? Penanganan batu bara bersuhu tinggi itu dijelaskan semua. Jadi batu bara itu seperti apa. Di bab 2 kan seperti itu saja, penjelasan-penjelasan mengenai objek-objek yang kita teliti atau subjek-subjek yang kita teliti di dalam tugas akhir kita. Batu bara, apalagi bersuhu tinggi itu seperti apa, batu bara, metode apa tadi itu dijelaskan semua di bab 2. Termasuk subbab-subbab lainnya seperti apa di bab 2. Jadi sudah bisa selesaikan bab 1-nya, latar belakang, sampai ke sistematika penulisan sesuai pedoman ya. Masih ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau bisa ya, sudah selesai di bab 1. Kita bahas bab 2 di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Jadi kalau menyimak, punya Taruna Imam tadi, kemudian Taruna Wira, ya hampir sama saja. Yang jelas, intinya adalah setiap narasi yang Anda buat, tolong didukung dengan fakta yang berasal dari berita, pendapat ahli atau hasil penelitian lain, dan jangan sampai tidak mencantumkan sumbernya. Cara pengutipannya ya seperti biasa, misalnya nama, tahun berapa tulisan tersebut. Kalau tadi dari koran ya sebutkan nama korannya. Biasanya sih ada penulis, biasanya kalau tidak ada penulis ya nama korannya saja dituliskan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi Pak, untuk sumbernya itu dicantumkan di dalam latar belakangnya itu atau dimasukkan ke daftar pustaka Pak? Apanya? Untuk sumber yang Bapak bilang tadi, sumber kayak Tetap disebutkan di latar belakang itu namanya misalnya Wirayuda 2020. Itu dalam kotak dalam kurung setelah kalimat yang kita kutip. Adapun di daftar pustaka itu sudah lengkap. Daftar pustaka, nama penulisnya, tahun terbit tulisannya, judulnya,
siapa yang menerbitkan, bahkan sampai kalau ada style-style daftar pustaka tertentu yang kapan kita kutip, itu kita sebutkan juga di daftar pustaka. Tapi kalau kita pakai Zotero, sebenarnya itu otomatis saja. Nah, makanya nanti kalau kita bertemu secara offline, kita sedikit mengulang penggunaan Zotero itu. Jadi ya, saya sudah menganggap bahwa sudah di-download Zoteronya, sudah ada di perangkatnya masing-masing, di komputernya masing-masing, Zotero tersebut. Itu memudahkan, sangat memudahkan dalam membuat karya ilmiah. Ya, masih ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Contohnya sama saja dengan dua tadi, dua tugas teman kalian. Jadi kalau pertemuan sebelumnya mungkin masih ada 2 atau 3 orang ya yang menampilkannya, atau kita membahas bab 2, kita lihat saja kondisinya seperti apa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya.